mulai dari keanekaragaman ya, keanekaragaman hayati, kemudian nanti ada klasifikasi, terus ekosistem, lingkungan ya, perubahan lingkungan, kemudian terkait yang tadi sudah disebutkan ada bakteri, ada monera, ada protista ya. Nanti itu juga ada di pembahasan kita sore hari ini. Terus untuk yang kelas 11-nya ada apa saja? Untuk kelas 11-nya itu nanti ada materi-materi metabolisme ya, mulai dari pengertian sel, ada sel hewan, sel tumbuhan, kemudian ke metabolismenya dan ke sistem-sistem. Coba sistem dalam tubuh kita manusia makhluk hidup itu ada sistem apa saja sih? Coba kan ada misalkan ada organ paru-paru, ada organ jantung. Nah, itu sistemnya berarti ada sistem apa saja? Coba boleh menjawab langsung apa? Sistem apa saja dalam tubuh kita? Sistem respirasi, Kak. Oke, respirasi berarti pernafasan. Terus Ekskresi, ekskresi, betul ya, itu pengeluaran zat sisa. Ada lagi? Sistem-sistem ada banyak sekali loh. Respirasi tadi sudah, ekskresi. Terus kalau kita makan itu namanya sistem apa? Kalau kita makan sehari-hari namanya sistem pencernaan, ya pencernaan. Terus kalau jantung itu dipompa itu sistem apa? Sistem peredaran? peredaran darah, Ya, peredaran darah. Oke, ada sistem peredaran darah, pernafasan, pencernaan, kemudian ekskresi, nanti juga ada sistem gerak ya, ada tulang, otot, kemudian reproduksi ya, sistem reproduksi dan juga ada sistem koordinasi, yang mana nanti itu ada sistem saraf, ada hormon ya, indera. Indera itu kan ada berapa? Panca indera kita ada berapa? Yang kita bisa merasakan, bisa melihat itu. Karena kalau melihat berarti indera penglihatan, berarti pakai mata ya. Terus kalau indera penciuman menggunakan organ apa? Hidung ya. Nah, terus organ perasa nanti ada kulit, pendengaran, ada telinga dan oke. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk kakak mau share screen dulu. Sudah muncul atau belum? Di layarnya kalian sudah muncul belum? belum, Kak. Belum? Yang lain? Sudah. 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 Sudah ya. Oke, ya untuk pembahasan TOTKA A13 biologi itu kita coba lihat dulu soalnya ya. Kita sambil mengingat kembali kemarin sudah mengerjakan. Nah, mulai dari soal yang pertama. Ini berarti soal yang ada di kelas 10 ya. Protozoa dikelompokkan ke dalam 4 filum. Nah, ini ada sudah disebutkan di sini. Ada filum Rhizopoda, kemudian ada Flagellata, ada Ciliata, dan juga Sporozoa. Coba, ini berarti kalau dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 filum, ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa, itu berdasarkan apa? Kalian kemarin jawabnya apa coba? Ingat? Coba ini dikelompokkan berdasarkan apa? Pembagian ini tuh dikelompokkan berdasarkan apa?
Ada yang tahu? Habitatnya, Kak. Habitatnya, berarti habitatnya ada di berbagai macam habitat ya. Oke, kita tampung dulu. Yang lain, ada yang punya pendapat lain selain habitat mungkin? Atau sepakat nih sama jawaban yang tadi habitat? Menurut yang lain apa? Siapa tahu punya jawaban yang beda. Salah nggak apa-apa, yang penting berani berpendapat dulu, beropini dulu sesuai dengan yang kalian ketahui. Oke, ini nggak ada yang menjawab lagi. Nah, jadi untuk yang pertama ini tentang protozoa. Jadi protozoa itu ada di bab yang protista mirip hewan ya. Silakan ini bisa diperhatikan, kalau bisa juga sambil dicatat ya materi-materi yang penting atau yang mungkin kalian belum ketahui boleh dicatat. Jadi protista mirip hewan. Ini ada di pelajaran materi kelas 10. Namanya adalah protozoa. Jadi kan protista itu ada banyak ya. Ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur. Untuk yang nomor satu ini berarti protista mirip hewan. Ya, protista yang memiliki sifat sama dengan sifat yang dimiliki hewan. Makanya ada kata-kata mirip, bukan protista hewan. Jadi beda ya antara protista hewan dan protista mirip hewan. Jadi nanti ini dapat bergerak dan juga heterotrof. Ada istilah heterotrof di sini, berarti heterotrof itu memakan atau memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisi. Kan ada yang namanya autotrof, ada yang heterotrof. Kalau yang autotrof itu contohnya pada tumbuhan yang mempunyai klorofil. Jadi tumbuhan yang punya klorofil itu akan membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Ya, tapi kalau yang heterotrof itu dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia ngambil sumber nutrisi dengan memakan ya, dia konsumen. Kemudian caranya bagaimana kalau untuk memakan? Itu dapat menelan atau memasukkan makanannya ke dalam sel tubuhnya. Jadi nanti nanti ini bisa menelan atau memasukkan makanannya ke dalam sel tubuhnya karena memang belum mempunyai alat pencernaan yang sempurna kayak makhluk hidup, contohnya pada manusia. Kemudian ciri-cirinya apa saja selain yang tadi ada di atas? Yang pertama ada uniseluler ya. Apa itu uniseluler? Berarti sel makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu ya, satu sel. Uni itu kan satu ya, satu sel. Ini uni itu artinya satu ya, satu sel. Kemudian eukariotik. Eukariotik kan ada istilah tadi, kalau yang pertama ini uniseluler. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kalau uni itu satu sel, kalau multi berarti banyak sel. Kemudian yang kedua, eukariotik. Ada istilah eukariotik, ada istilah prokariotik. Nah, bedanya apa? Kalau yang eukariotik itu sudah punya membran inti. Tetapi kalau yang prokariotik itu masih primitif. Jadi belum mempunyai membran inti. Selanjutnya mempunyai alat gerak ya. Jadi contohnya ini kaki semu atau istilahnya adalah pseudopodia. Kemudian bulu getar atau silia dan juga bulu cambuk atau flagellum. Ini ya alat geraknya beda-beda ya. Dari gambar juga terlihat berbeda. Ini dari Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa yang tadi ada di soal.
Kemudian ini heterotrof tadi sudah kita bahas. Kemudian hidup bebas ya, saprofit atau parasit. Jadi bisa aja ini hidupnya itu nempel pada makhluk hidup yang lainnya. Kalau parasit berarti nanti itu merugikan makhluk hidup yang lain. Parasit itu kan artinya satu, kalau pada simbiosis ya, misalkan parasitisme berarti kan yang satu untung, yang satu dirugikan gitu. Jadi ini nanti si protista mirip hewan ini atau protozoa itu hidupnya bisa saprofit atau parasit, makanya dikatakan hidupnya bebas. Selanjutnya habitatnya itu ada di berbagai habitat ya, ada di air laut, kemudian ada di air tawar, ada di tempat yang lembab, bahkan ada juga di tubuh hewan atau manusia. Jadi habitatnya juga banyak. Kalau berdasarkan yang tadi, ini pembagian protozoa atau protista mirip hewan, ada 4 filum. Nah, itu bisa dilihat dari alat geraknya. Ya, ini macam-macamnya itu alat gerak. Karena kalau kita menjawab habitat, ternyata tidak bisa kita membedakan ini berdasarkan habitat. Misalkan Rhizopoda hanya ada di air laut saja, Ciliata ada di air tawar. Enggak, tidak seperti itu. Karena bisa saja nanti Ciliata, Flagellata, Sporozoa atau Rhizopoda itu ada di berbagai habitat. Jadi tidak hanya ada di satu habitat saja gitu. Makanya untuk yang nomor 1 berarti jawabannya adalah yang alat gerak ya. Jadi tadi untuk yang nomor 1 ini ya, berarti yang C ini alat berdasarkan alat geraknya. Tuh, oke, kemarin ada yang bener nggak? Ini untuk yang nomor 1 ya, kingdom protozoa. Nih tadi Rhizopoda. Kalau yang Rhizopoda itu pakainya kaki semu. Kenapa dikatakan semu? Karena memang terlihatnya seperti kaki, tapi itu semu ya, seperti bayangan. Kemudian flagellata pakainya bulu cambuk namanya. Kalau yang ciliata bulu getar atau silia. Kalau yang sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Ya. Oke, untuk yang nomor 1 nanti kita ini saja ya. Semisal nomor 1 ada yang masih belum paham, boleh langsung ditanyakan saja ke Kak Siska, nggak apa-apa. Itu daripada nanti kalau misal sudah selesai pembahasan, terus mau tanya tapi lupa tadi mau nanya apa gitu ya, biar langsung dibahas di soal yang belum jelas yang mana gitu. Oke, kita lanjut ya nomor 2 kalau belum ada yang ditanyakan. Nomor 2 itu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Acetobacter silynum. Ini silynum harusnya ya, bukan sinilum. Tipe dimanfaatkan manusia sebagai, oke, ini berarti ada di bakteri, di materi bakteri dan peranannya masih ada di kelas 10. Coba untuk bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Acetobacter silynum, coba dimanfaatkan manusia untuk apa? Coba silahkan dijawab, boleh berpendapat lagi. Lactobacillus bulgaricus dan Acetobacter silynum. Kira-kira ini untuk apa? Sebagai apa kalau dimanfaatkan oleh manusia? Fermentasi bahan makanan bukan Kak? Fermentasi bahan makanan. Oke, kita tampung ya. Fermentasi bahan makanan. Jadi kalau fermentasi itu kan masuknya adalah bioteknologi ya. Fermentasi itu bioteknologi yang modern atau yang sederhana. Kalau fermentasi masuknya yang mana? Yang sederhana. Ya, yang sederhana ya, masih sederhana gitu. Karena ini menggunakan fermentasi, jadi menggunakan alat dan juga bahan yang
sederhana dan juga murah gitu. Kalau untuk yang modern itu sangat terlihat sekali. Kalau yang modern contohnya kayak kemarin ketika kita terkena pandemi COVID ya, itu kan ada yang namanya vaksin. Vaksin itu dibuat menggunakan prinsip bioteknologi. Ya, nanti apa namanya untuk membuat vaksin itu perlu alat-alat yang memang canggih di dalam laboratorium. Kalau fermentasi itu tidak hanya bisa dilakukan di laboratorium saja, bisa saja kita kan sebagai manusia atau orang yang awam terhadap lab gitu ya, kita bisa saja melakukan fermentasi makanan ya untuk orang-orang sekitar kita misalnya penjual tempe itu kan fermentasi. Kemudian kalau membuat apa lagi? Contoh dari fermentasi ada apa lagi coba? Kalau yang Pembuatan dari tape. iya tape betul tape ya. Tape itu kan sekarang tidak hanya dari singkong saja, tapi ternyata sekarang sudah dari berbagai macam bahan. Ada yang mencoba untuk menggunakan pisang, ada yang pakai singkong, ada yang pakai ubi-ubian yang lain. Itu suatu inovasi ya kalau sekarang. Jadi tidak tape itu tidak hanya melulu tape singkong ya. Itu sekarang sudah sangat banyak variasinya. Nah, untuk jawaban yang tepat nomor 2 itu adalah yang A. Betul tadi ya, yang sudah menjawab fermentasi bahan makanan. Kalau Lactobacillus bulgaricus itu untuk apa? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau untuk yang Lactobacillus itu untuk fermentasi susu. Bisa untuk apa? Nanti hasilnya bisa untuk membuat yogurt, kemudian keju, dan juga Acetobacter psilynum. Ini bakteri juga untuk membuat fermentasi air kelapa biar menjadi nata de coco. Ternyata nata de coco yang enak gitu ya, ada di berbagai macam minuman itu dari proses fermentasi air kelapa. Untuk tambahannya, nah untuk tambahannya, di materi bakteri dan peranan, ini tidak hanya bakteri tadi saja, ternyata ada bakteri-bakteri lain yang punya peranan positif bagi manusia. Yang pertama ada E. coli atau Escherichia coli. Ini letaknya ada di usus besar biasanya pada makhluk hidup. Jadi membantu untuk pembusukan makanan pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada Rhizobium leguminosarum ya. Nanti ini bersimbiosis dengan polongan. Polongan itu kacang-kacangan polong. Nanti akan mengikat nitrogen. Jadi ini namanya adalah simbiosis mutualisme. Mutualisme. Kenapa dikatakan mutualisme saling menguntungkan? Karena nanti bakteri ini dia bisa nempel ya pada tumbuhan yang ditempeli itu kacang-kacangan. Kemudian untuk tumbuhannya nanti itu akan terbantu. Nanti akan terbantu dalam perihal di bagian akarnya. Kalau nanti di bagian akarnya itu kan ada bintil-bintil akarnya ya, di situ nanti tempat pelekatan atau menempelnya dari bakterinya nanti akan terbantu di situ. Nah, ini untuk mengikat nitrogen. Tumbuhan nanti kalau ada bakteri ini akan terbantu untuk mengikat nitrogen. Untuk apa nitrogennya? Untuk nutrisi atau memang daur hidup dari tumbuhan tersebut untuk kebutuhannya. Yang ketiga, ini tadi ya, yang ada di soal, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Ini bisa membuat yogurt, keju juga bisa tadi. Kemudian yang keempat tadi juga ada di soal. Yang kelima, Lactobacillus casei. Jadi tidak hanya yang Lactobacillus bulgaricus saja yang bisa dibikin keju, ternyata ada bakteri yang lain juga. Sama-sama Lactobacillus, tapi ininya beda. Ini bulgaricus, yang ini casei, ini keju. Oke, tadi sampai sini ya tentang bakteri dan perananya. Oke, tadi sepertinya ada yang mau tanya. Gimana, gimana boleh? Kalau mau langsung ditanyakan nggak apa-apa. Tadi siapa ya yang mau nanya?
Silahkan boleh langsung on mic saja. Oke, jadi nanti ini ya ada berbagai macam bakteri dan peranan. Tapi ternyata bakteri itu tidak hanya pada peranan yang positif, tapi ternyata juga ada pada untuk peranan yang negatifnya ya. Bakteri itu kayak kayak yang bikin orang tipes ya, itu kolera, kemudian ada yang bikin orang terkena penyakit gatal-gatal misalnya. Nah, itu termasuk bakteri yang merugikan makhluk hidup. Tapi kalau yang nomor dua ini masuknya itu bakteri yang punya peranan positif. Oke, ini untuk yang nomor dua. Oke, tadi yang tanya mau on mic atau sudah ada di chat ya? Kak Rizka kalau nggak salah tadi. Ini ya. Oh, error. Oke, pertanyaan adalah di tubuh itu juga terjadi fermentasi asam laktat. Apakah bakteri yang berperan juga bakteri Lactobacillus bulgaricus? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Asam laktat. Asam laktat itu nanti hubungannya sama materi metabolisme. Ya, nanti di pembahasan kita juga ada ya. Semoga kita sampai ke pembahasan yang metabolisme. Jadi untuk fermentasi asam laktat itu nanti hubungannya sama metabolisme. Metabolisme yang apa? Karena metabolisme itu ada dua jenis atau dua macam, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Nah, untuk yang fermentasi asam laktat, itu masuknya adalah yang kategori katabolisme. Nanti dibagi lagi, ternyata di katabolisme itu ada bagian respirasi yang aerob, ada yang anaerob. Kalau yang aerob berarti menggunakan oksigen, kalau yang anaerob berarti tanpa atau sedikit menggunakan oksigen. Nah, coba kalau yang fermentasi asam laktat itu masuknya yang aerob atau yang anaerob? Ada yang bisa menjawab? Coba yang lainnya. Anaerob, Kak. Yang apa? Apa? Aerob? Anaerob. Anaerob, iya betul. Jadi yang anaerob yang sedikit atau tanpa oksigen masuknya itu. Jadi ada fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Asam laktat yang dimaksud di dalam tubuh kita itu ketika kita banyak melakukan aktivitas. Contoh, kita setelah melakukan olahraga, kita kan menggunakan energi yang banyak atau ATP. Nah, nanti ketika kita sudah menggunakan energi kita untuk berlarian ya, kita misalkan lari, jogging gitu untuk berolahraga, maka setelah itu kita akan merasa apa? Kelelahan. Nah, proses kelelahan itu akan mengakibatkan tubuh kita itu kekurangan oksigen. Coba sambil dibayangkan kalau kalian itu habis olahraga, terus nafasnya pasti tersengal-sengal. Iya apa tidak? Nah, terus kok bisa sih tersengal-sengal? Ternyata memang itu sudah ada alurnya. Memang kita butuh untuk itu, ya. Kita butuh untuk menyeimbangkan jumlah oksigennya. Oksigen dalam tubuh kita itu berkurang ketika
kita melakukan aktivitas yang berat. Makanya kita perlu untuk menstabilkan jumlah oksigen. Dengan cara apa? Dengan cara kita tersengal-sengal tadi ya. Kita pasti akan banyak menghirup oksigen. Nanti lama-kelamaan pasti akan normal kembali. Kenapa? Karena kebutuhan oksigen kita itu sudah cukup. Sudah tidak kekurangan lagi. Kita nggak perlu, apa ya bahasanya, sudah tidak perlu ngos-ngosan lagi, ngap-ngapan lagi kayak gitu. Nah, nanti kalau habis olahraga terus kita merasa pegel-pegel, nah di situ ada yang namanya penumpukan asam laktat. Misalnya, oh kaki aku pegel banget ya gitu. Habis olahraga terus pegel-pegel kakinya. Nah itu ternyata ada penumpukan asam laktat di situ. Misalkan di bagian kakinya ya, habis lari rasanya kok pegel sekali gitu. Apalagi yang jarang olahraga terus tambah-tambah yang tidak melakukan pemanasan itu juga akan berakibat fatal juga. Nah, nanti di situ ada penumpukan asam laktat di situ. Tapi tidak berhubungan dengan bakterinya, tidak berhubungan dengan bakteri yang tadi dalam bioteknologi itu tidak. Karena itu merupakan proses pada metabolisme tubuh begitu. Kecuali kalau kita habis olahraga terus apa namanya keluar keringat. Nah, keringat itu kan sebenarnya tidak bau. Yang membuat bau adalah ketika dalam tubuh kita itu ada bakteri. Makanya kalau keringat itu pada setiap orang itu mempunyai aroma yang berbeda-beda. Karena memang tergantung dari kondisi tubuh, kemudian tergantung dari metabolisme tubuhnya, kemudian tergantung juga dari metabolisme bagian yang tadi apa namanya sistem ekskresi ya terkait dengan pengeluaran. Nah, seperti itu. Itu tentang metabolisme. Bisa kita lanjut ya untuk nomor berikutnya. Nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, bersifat fotosintetik dan absorptif. Kedua, struktur tubuh berbentuk benang atau hifa. Yang ketiga, berperan sebagai pengurai. Yang keempat, hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang kelima, siklus hidupnya sama. Persamaan protista mirip jamur dengan jamur sejati ditunjukkan oleh nomor. Oke. Jadi ini ada beberapa pernyataan. Ini protista ya, tadi sudah nomor 1 kita sudah membahas protista mirip hewan. Nah, untuk yang nomor 3 ini termasuk yang protista mirip jamur. Ya, protista mirip jamur. Contohnya itu seperti Myxomycotina. Nah, ini sebentar. Ini ada. Oke, ini. Jadi, protista mirip jamur itu protista yang heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Ciri-cirinya apa saja? Ini sama kayak yang tadi, uniseluler atau bisa juga multiseluler. Kemudian heterotrof ya, eukariotik. Ini ada osmotrofik, ya bisa mengambil nutrisi dari lingkungan. Kemudian ada sporangium. Sporangium apa? Sporangium itu di bagian ini. Ini kan ada yang ditunjuk ya. Nah, ini sporangium. Sporangium itu struktur yang terdapat pada tumbuhan dan jamur yang berperan dalam produksi dan pelepasan spora ya pada tumbuhan maupun pada jamur. Ternyata di protista mirip jamur itu ada klasifikasinya. Ya, ada klasifikasi protista mirip jamur. Yang pertama, jamur lendir plasmodial itu nama lainnya adalah Myxomycota. Contohnya pada Fusarium polycephalum dan Dictyostelium discoideum.
kedua dari protista ini merupakan pengurai sampah organik serta pemakan bakteri. Ya, ini gambarnya yang Myxomycota seperti ini. Ini contohnya ya. Ini pengurai sampah organik. Kemudian yang kedua, jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Contohnya ini, gambarnya seperti ini. Jadi, ini contohnya itu pada ikan. Ikan itu terkadang ada putih-putihnya. Nah, putih-putihnya itulah namanya jamur lendir seluler. Kemudian yang ketiga, jamur air atau Oomycota. Contohnya pada Saprolegnia, Phytophthora infestans, dan Phytophthora nicotine. Nah, ini gambarnya seperti ini. Itu untuk yang protista mirip jamur klasifikasinya. Berarti untuk jawaban yang benar, persamaan antara protista mirip jamur dengan jamur sejati itu ditunjukkan oleh nomor yang nomor 2 ini ya, struktur tubuhnya berbentuk benang atau hifa. Hifa itu benang-benang halus. Ini benar. Kemudian nomor 4, hidupnya di lingkungan yang lembab tadi, iya betul. Dan juga nomor 5 ya, siklus hidupnya sama. Berarti jawabannya yang E. Jadi ini sama, memiliki persamaan dengan jamur sejati. Jadi kalau mirip jamur itu berarti kan dia bukan jamur ya, hanya mirip saja. Nah, persamaannya apa sama yang benar-benar jamur? Ini ya, yaitu mencerna mikrobia kecil atau bahan organik yang membusuk di dalam sel, habitatnya lembab, kemudian memiliki siklus hidup secara vegetatif maupun generatif. Bedanya apa vegetatif sama generatif? Kalau yang vegetatif berarti tanpa melalui perkawinan. Kalau yang generatif berarti melalui organ yang bisa melakukan perkawinan. Yaitu untuk yang nomor 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjut ya. Perhatikan ciri hewan-hewan berikut. Yang pertama, tubuh ditutupi bulu. 2, bernafas dengan paru-paru. 3, berkembang biak dengan bertelur. 4, tubuh ditutupi rambut. 5, hidup di air dan di darat, bernafas dengan insang. Ciri-ciri Aves yang mana coba? Silakan dijawab. Yang Aves itu yang nomor berapa saja? Yang mana yang Aves ciri-cirinya? Coba kalau yang nomor 1, tubuh ditutupi bulu. Apakah betul Aves ditutupi bulu? Benar apa tidak? Aves itu kan contohnya kayak burung ya. Nah, itu ditutupi bulu atau tidak? Nah, iya ya. Oke, coba kita lihat untuk yang lainnya. Nah, betul. Jadi, ini tubuhnya itu memang ditutupi bulu.
Kemudian terdiri atas kepala, leher, badan, ekor, yaitu ada semua ya. Tubuh tertutup bulu, lengan depan sebagai sayap untuk terbang, dan kaki belakang untuk berjalan. Ada yang bertengger, bahkan untuk berenang. Kemudian bernafasnya menggunakan apa? Menggunakan paru-paru. Dan beberapa jenis aves itu ada yang dibantu dengan pundi-pundi hawa atau pundi-pundi udara atau kantung udara. Apa itu pundi-pundi udara? Jadi itu yang ada di bagian di tenggorokan seperti itu ya, di sekitar situ. Jadi kayak ada semacam ruang, namanya pundi-pundi hawa. Nanti itu untuk membantu pernafasan. Kenapa? Uang sudah ada paru-paru gitu. Karena memang ternyata membutuhkan alternatif yang lainnya untuk menyimpan udara ketika aves itu total burung ya, itu sedang terbang. Nah, jadi itu butuh alternatif alat yang lainnya biar bisa menyimpan cadangan udaranya di situ. Kemudian yang keempat berkembang biak dengan bertelur atau istilahnya adalah ovipar ya. Ini ovipar. Kemudian mulut berupa paruh. Jadi pada burung itu ada berbagai macam bentuk paruh. Ada yang paruhnya menyesuaikan, ada yang makan kalau aves itu kan makannya beda-beda. Ada yang makan cacing, semisal ada yang makan biji-bijian, ada yang makan buah-buahan. Nah, itu beda-beda disesuaikan dengan bentuk paruhnya. Berarti jawaban yang tepat itu yang A ya, yang nomor 1. Kita lihat lagi, coba dicek. Tubuh ditutupi bulu, bernafas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan bertelur. Nah, kalau tubuh ditutupi rambut, rambut itu punya hewan yang mamalia, contohnya kayak kelinci, kucing. Nah, itu beda ya, bulu sama rambut itu berbeda. Rambut itu yang kayak tadi kucing, kelinci. Tapi kalau bulu itu yang strukturnya seperti pada burung. Terus pada ayam, nah seperti itu, jadi beda. Ini jawabannya yang A, nomor 1, 2, dan 3. Oke, itu terkait aves. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini tentang ciri-ciri tumbuhan bryophyta. Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut. Ya kan ada tumbuhan lumut atau bryophyta, kemudian ada tumbuhan paku atau pteridophyta. Ada juga tumbuhan berbiji, istilahnya adalah spermatophyta. Tuh. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau bryophyta ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Coba kita ke materinya dulu. Nah, ini lumut. Lumut atau bryophyta. Lumut itu kan tanaman yang pertama kali bisa tumbuh di tempat yang lembab dan tidak. Ini karena spora lumut itu sifatnya ringan, sehingga mudah untuk terbawa angin. Jadi nggak lengket gitu ya, sifatnya ringan. Untuk kemudian berkecambah menjadi tumbuhan lumut dewasa di tempat yang lembab. Ciri-cirinya ada apa saja? Yang pertama, kalau pada tumbuhan lumut itu belum bisa dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Jadi belum bisa terlihat. Kalau pada tumbuhan yang pteridophyta atau paku itu sudah mulai terlihat. Tapi kalau yang lumut itu masih belum bisa dibedakan. Yang kedua, akarnya juga masih berupa akar semu atau namanya rhizoid. Yang ketiga, belum punya berkas pembuluh angkut atau xilem dan floem itu belum punya. Mengalami metagenesis. Metagenesis itu pergiliran keturunan antara fase gametofit. Gametofit itu yang menghasilkan gamet dan fase sporofit itu yang menghasilkan spora. Ketika pada fase gametofit, lumut itu dapat membentuk gametangia. Gametangia itu yang menghasilkan gamet namanya. Tapi nama fasenya adalah tadi gametofit. Kalau yang penghasilnya gametangia.
Berupa apa? Ada gamet itu kan ada dua, ada yang jantan, ada yang betina. Kalau yang anteridium itu yang gamet jantan, berarti ini menghasilkan sperma. Untuk yang archegonium itu menghasilkan gamet betina, berarti akan menghasilkan sel telur atau ovum. Itu ya, diingat-ingat. Jadi ada anteridium itu untuk jantan, hasilnya sperma. Untuk yang betina itu hasilnya akan ovum. Namanya itu untuk yang betina archegonium. Oke, ini untuk contoh dari klasifikasi lumutnya. Ada tiga. Ada lumut hati atau hepatikopsida. Ini tidak menggantung pada gametofit betinanya. Kemudian untuk yang lumut tanduk atau Anthracerotopsida, sporofitnya tuh tumbuh menjulang pada gametofit. Nah, ini kan kelihatan agak panjang-panjang dikit ya, berbeda dengan yang lumut hati, ini tipis pipih. Tapi kalau yang lumut tanduk namanya juga tanduk ya. Ini terlihat seperti ada tanduk-tanduknya, memanjang. Kemudian lumut bryopsida. Ini umumnya tumbuh menumpang pada gametofit, berbentuk tegak dengan tangkai dan kapsul di bagian atasnya. Itu untuk klasifikasi dari lumutnya. Oke, coba. Berarti untuk ciri-ciri bryofita ini yang mana? Nah, untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 1, spora tumbuh menjadi protonema. Ini betul. Karena untuk protalium itu untuk tumbuhan paku. Kemudian mengalami metagenesis. Tadi betul ya, metagenesis betul. Kemudian yang nomor 4, sudah mempunyai jaringan pengangkut. Apakah iya? Tidak. Karena tadi Kakak sudah menjelaskan bahwa belum mempunyai jaringan pengangkut atau berkas pengangkut, jadi belum ada silem sama floemnya. Jadi selanjutnya yang nomor 5 belum berkorpus, ini korpus. Nah, ini juga belum. Jadi kalau yang lumut itu yang memang paling sederhana. Berarti 1, 3, dan juga 5. Itu untuk ciri-ciri dari bryophyta atau tumbuhan lumut. Oke, selanjutnya nomor 6. Kepulauan Derawan akhir-akhir ini menjadi daerah tujuan wisata baru karena selain pantainya indah dengan pasirnya yang putih bersih juga menjadi tempat bertelurnya penyu. Lingkungan ini harus dijaga dan dilestarikan sebab coba dijawab dulu ini untuk yang nomor 6 apa jawabannya? Ini bisa di logika kok. Coba untuk yang nomor 6 jawabannya yang mana? Yang C, coba yang C itu apa? Kerusakan pantai dapat menurunkan jumlah telur penyu. Nah, ini nanti hubungannya sama ekosistem ya. Ekosistem pantai, jadi tempat atau habitat ya. Hubungannya kalau ekosistem itu kan nanti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup atau yang biotik dan juga abiotik. Coba kita lihat jawabannya, apakah betul? Iya, betul. Jawabannya yang C ya. Jadi ini mudah kalau untuk yang seperti ini mudah. Yang agak menghafalkan konsep itu yang tadi ya di atas. Karena itu memang klasifikasi itu ya memang harus banyak-banyak membaca dan juga latihan soal. Kalau untuk yang ekosistem ya termasuk perubahan lingkungan itu bisa lumayan untuk dikerjakan agak mudah. Ini jawabannya yang C. Kerusakan pantai dapat menurunkan jumlah telur penyu. Kenapa nanti kalau sudah rusak, kemudian nanti apalagi tercemar, nah itu bisa sangat berdampak sekali ya untuk hewan-hewan yang ada di sana. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini ada daur hidup Soelenterata. Itu ubur-ubur
Oke. Fase reproduksi generatif pada kelompok hewan Coelenterata dilakukan oleh struktur nomor berapa? Coba. Yang generatif ya, yang generatif berarti yang hubungannya sama kawin atau melalui proses perkawinan. Coba ini yang di nomor berapa? Nomor 1 kah? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau yang nomor 5? Coba kita lihat. Ada yang menjawab nomor 1. Coba nomor 1. Nah, ini ada bagian medusa di sini namanya. Coba kita lihat materinya dulu. Oke, ini ya. Jadi teori hidup Coelenterata. Jadi reproduksi generatifnya berarti kan dengan menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Berarti ada sperma dan juga ovumnya yang akan digabungkan menjadi zigot melalui proses pembuahan atau fertilisasi namanya. Pada tahap reproduksi generatif, individu Coelenterata akan menghasilkan sel sperma dan sel telur. Nah, ini tadi ada bagian-bagiannya. Kalau nomor 1 berarti tadi bagian medusa dewasa. Di sini, nah ini terlihat nih. Ada sperma, ada sel telur, kemudian melakukan pembuahan atau peleburan menjadi zigot, kemudian berkembang jadi blastula, kemudian jadi planula, menjadi polip, dan sampai dengan medusa yang dewasa. Itu untuk daur hidup dari ubur-ubur atau Coelenterata. Nah, tadi jawabannya nanti yang nomor 1 tadi ya. Iya betul, yang nomor 1 ya, karena di sini tadi ini kelihatan ini ada sperma yang masuk. Ini kan kelihatan. Di sperma itu kan bentuknya dia seperti ini ya, kayak ada ekor. Jadi ada bagian kepala, terus ada ekornya gitu ya. Nanti di sini sebenarnya agak lancip. Nah, nanti untuk menembus biar bisa menyatu ya, melebur dengan sel ovum. Di sel sperma itu ada bagian kepala yang memang lancip atau runcing. Ya, jawabannya yang A. Karena di situ ada fase fertilisasi atau proses fertilisasi. Oke, lanjut. Yang nomor 8. Perkembangan bioteknologi dewasa ini dapat membuat hormon insulin. Nah, ini biotek lagi. Dengan rekayasa genetika, pembuatan hormon ini bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Untuk apa? Coba hubungannya hormon insulin, terus yang dibuat melalui rekayasa genetika untuk manusia itu digunakan untuk apa biasanya? Coba. Silahkan bisa dijawab. Jawabannya apa? Ini ada yang udah menjawab. Memecah glukosa pada penderita diabetes. Oke. Berarti itu yang mana? Memecah. Apakah ada? Memecah atau mencegah ini? Nah, jadi kan kalau yang A itu mengobati gangguan pankreas, kemudian yang B mendiagnosa penyakit diabetes mellitus, yang C mencegah penyakit diabetes mellitus, yang D mengobati diabetes mellitus, dan yang E menghambat kerja adrenalin. Jadi, tubuh kita itu bisa memproduksi hormon insulin sendiri di dalam organ. Namanya apa? Namanya adalah pankreas. Ya, itu di organ pankreas. Ini di bagian pankreas. Nah, insulin itu nama hormon ya, hormon polipeptida. Poli itu artinya banyak
ya, polipeptida, di mana diproduksinya di dalam sel-sel beta kelenjar Langerhans pankreas. Jadi dalam pankreas ada pulau Langerhans. Nah, insulin itu berperan penting dalam regulasi ya atau mengatur kadar gula darah. Jadi biar terjaga kadar gula darahnya 3,5 sampai 8 milimol per liter. Kalau yang diproduksi dalam tubuh kita itu namanya adalah insulin endogen, berarti yang dalam tubuh. Tetapi kalau kalian pernah mendengar suntik insulin, nah itu sama-sama hormon insulin, tetapi tidak diproduksi sendiri oleh tubuh manusia itu. Jadi itu namanya adalah insulin eksogen, ya, karena dari luar, tidak diproduksi oleh dirinya sendiri. Jadi memang ada yang seperti itu. Kenapa kok bisa suntik insulin? Karena pada pankreasnya sudah rusak, sudah tidak bisa menghasilkan atau memproduksi hormon insulin. Begitu. Nah, untuk cara kerjanya itu seperti ini. Jadi, kalau kadar gula dalam darah itu rendah, maka akan memicu pelepasan glukogen. Nah, nanti ini akan masuk ke pankreas. Tetapi kalau kadar gulanya dalam darah itu tinggi, itu akan memicu pelepasan insulin. Makanya kalau kita sering makan minum yang mengandung banyak gula ya, itu sekarang hati-hati karena untuk jajanan-jajanan yang di luar ya, itu kita tidak tahu membuatnya bahannya pakai apa, kan kita tidak tahu ya. Jadi berhati-hati saja. Terus kalau melihat komposisi, kalau kita jajan juga boleh dilihat ya, kalau yang ada komposisinya bisa dilihat kadarnya berapa persen, itu kan ada di situ. Pilih yang sekiranya kita bisa minimalisir gitu. Ya yang paling sedikit kadarnya. Jadi agar tidak merusak organ dari tubuh kita. Sayang lah, maksudnya kita juga harus sayang sama tubuh kita, apalagi nanti diproses di pencernaan. Nah, nanti kalau sudah sering makan makanan yang misalnya cepat saji atau mengandung banyak gula yang terlalu tinggi, itu kan juga lama-kelamaan sistemnya dalam tubuh kita akan lambat atau mungkin akan lemah seperti itu. Cara kerjanya akan menurun. Gak ada yang tanya, berarti hormon insulin tidak diproduksi ya Kak? Bukan tetap terproduksi tapi tidak dapat bekerja atau resistensi insulin. Nah, hormon insulin itu memang sudah secara alamiahnya itu tercipta di dalam pankreas. Tapi kalau pankreasnya itu nanti sudah rusak ya karena sudah ada kadar gula yang tinggi, maka itu nanti akan memicu pelepasan insulin. Nanti akan membahayakan dalam tubuh kita kalau lama-kelamaan pankreasnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik, maka hormon insulin sudah tidak bisa tercipta sendiri dalam tubuh kita. Padahal itu penting untuk mengatur keseimbangan dalam tubuh kita karena hormon insulin juga hubungannya sama homeostasis atau kestabilan tubuh atau sistem. Nanti kalau sudah tidak bisa terproduksi dalam tubuh kita, kita harus tetap ada pemasokan hormon insulin. Makanya kalau yang pankreasnya orang itu sudah rusak, jangan sampai ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, itu nanti akan harus mendapatkan suntik atau hormon dari luar, insulinnya dari luar. Itu tercipta kalau zaman dahulu ya, untuk yang awal-awal berdasarkan penelitian yang kakak baca, untuk yang dulu itu kalau awal-awal masih menggunakan hormon insulin dari hewan. Contohnya dari mana? Dari babi. Itu kalau yang dulu itu dari hewan atau dari manusia. Tetapi
Kalau untuk yang sekarang karena sudah modern itu sudah menggunakan teknik DNA rekombinan. Ya, nanti itu akan menggunakan alat-alat yang canggih yang ada di laboratorium seperti itu. Jadi sudah tidak ngambil langsung dari hewan terus disuntikan ke kita manusia gitu ya, tidak. Kemudian ini juga berkaitan sama bagian liver. Nah, bagian liver ini nanti ini dari glukogen ke glukosa itu berarti kan dipecah dari glukosa ke glikogen berarti itu membentuk ya. Nanti ini saling berhubungan. Pankreas ini nanti akan menstimulasi pemecahan glikogen. Nah, glikogen nanti bisa dipecah. Dibantu oleh yang namanya glukagon. Kalau yang insulin di sini nanti akan menstimulasi pembentukan glikogen. Nah, jadi di sini bisa masuk ke liver, nanti bisa juga di sini insulin juga untuk menstimulasi penyerapan glukosa ke darah. Jadi nah itu kan fungsinya sangat banyak sekali ya dalam tubuh kita. Nanti nanti ini juga masuk ke dalam sel. Selnya apa saja? Oh, masuk ke sel otot, ginjal, lemak, dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga jika hormon insulin itu tidak ada coba, maka apa yang akan terjadi? Maka glukosanya itu tidak bisa masuk ke sel. Dengan akibat glukosa akan tetap berada di dalam pembuluh darah. Kalau numpuk di dalam pembuluh darah, maka kadar glukosanya di dalam darah meningkat. Begitu. Jadi singkatnya begitu. Kalau insulin tidak ada, glukosa tidak bisa masuk ke sel-sel, maka glukosa numpuk di pembuluh darah, maka glukosa dalam darah meningkat. Makanya nanti ini hubungannya sama penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Coba kita kembali lagi ke soal. Nah, soalnya tadi kan yang benar ya, manfaatnya. Coba jawaban yang benar adalah yang D. Berarti untuk mengobati penderita diabetes mellitus. Karena apa? Hormon insulin itu dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Tadi ya yang sudah disampaikan tadi barusan ini untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Sehingga dapat mengobati penderita penyakit diabetes mellitus pada manusia. Begitu ceritanya. Oke, jawabannya yang D ya. Mengobati penderita diabetes mellitus. Oke, sama-sama. Kalau yang lain mau bertanya juga boleh ya. Nggak hanya di chat saja, boleh on mic nggak apa-apa, boleh langsung kalau mau diskusi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk terkait insulin, kita lanjut. Nah, untuk nomor 9, penggunaan pupuk yang berlebihan akan memberikan dampak terhadap ekosistem perairan di sekitar daerah pertanian. Yaitu, coba ini dampaknya apa? Ini juga masih terkait ekosistem. Ini juga lumayan kategori yang mudah. Coba ini apa jawabannya? Ada yang udah jawab? Terjadi eutrofikasi. Oke, jawaban yang betul adalah terjadi eutrofikasi. Betul. Jadi apa sih itu eutrofikasi? Kalau pada sumber perairan ya, untuk yang di perairan, eutrofikasi itu pencemaran, termasuk pencemaran. Ya, pencemaran air yang disebabkan oleh nutrisi yang berlebihan. Jadi ternyata nutrisi kalau berlebihan juga tidak baik. Ya, jadi harus seimbang. Ke dalam ekosistem air mengakibatkan tidak terkontrolnya pertumbuhan tumbuhan di dalam air. Contoh, kita itu kan sehari-hari melakukan aktivitas ya, kalau menggunakan air di kamar mandi untuk mandi,
untuk mencuci baju gitu. Nanti hasil air itu kan akan mengalir. Sisanya kan akan mengalir lewat saluran air, kemudian akan masuk ke sungai, iya kan? Lewat selokan, melalui selokan, kemudian nanti akan ke sungai dan perairan yang lebih luas lagi. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Contohnya, penggunaan deterjen kita sehari-hari, kalau sudah terlalu banyak masuk ke perairan, itu akan menyebabkan yang namanya blooming alga atau alga bloom. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu semisal ada bahan-bahan nitrogen atau fosfor. Jadi kan yang paling banyak mengandung nitrogen sama fosfor itu pada deterjen dan juga pupuk pertanian. Kalau pupuk pertanian itu kan nanti bisa meresap ya ke tanah, yang mana nanti ke air juga. Lama-kelamaan akan meresap ke air. Jadi kalau nitrogen sama fosfornya sudah terlalu banyak di dalam perairan, maka akan menyebabkan blooming alga. Apa sih blooming alga? Jadi tumbuhan airnya itu akan menutupi permukaan air. Contoh tanaman air itu kan eceng gondok ya. Loh, bukannya itu malah justru lebat, berarti artinya bagus, bukan ya. Ternyata yang kita lihat kalau banyak tanaman eceng gondok di dalam perairan itu justru bukan menandakan perairan yang sehat. Justru kalau banyak sekali tanaman air di situ, semakin rapat tanaman air, contohnya eceng gondok, berarti ada yang tidak beres. Berarti air itu mengalami pencemaran. Jadi kalau kalian melihat, itu bisa menjadi indikator, wah airnya banyak banget nih, ada tanaman eceng gondoknya, berarti perairan tersebut tidak bersih, ada yang mencemari. Itu bisa menjadi indikator kalian kalau misal nanti melihat ya, di jalan-jalan kemana gitu melihat, nah seperti itu. Kemudian kalau tanaman eceng gondoknya banyak menutupi permukaan air di sini misalnya ya, ini banyak banget tanaman air di sini, maka efeknya apa? Maka cahaya matahari susah untuk masuk ke dalam air. Dampaknya apa? Wah, dampaknya banyak. Tanaman yang ada di dalam air ya, yang di dasar itu tidak bisa mendapatkan cahaya matahari. Ketika tidak bisa mendapatkan cahaya matahari, maka tidak bisa memproses proses apa? Fotosintesis. Nah, itu dampak bagi tumbuhan. Dampak yang lainnya apa? Dampak yang lainnya, ketika nanti tumbuhan-tumbuhan ini mati, lama-kelamaan kan eceng gondok itu kan tidak mungkin akan bertahan hidup selamanya. Nanti kan lama-lama juga akan mati. Ya, ketika mati berarti nanti ada proses penguraian. Kalau melakukan proses penguraian butuh yang namanya oksigen. Nanti rebutan oksigen sama hewan yang ada di air, contohnya ikan. Ikan itu harusnya terpenuhi oksigennya untuk bisa bertahan hidup. Coba kalau di dalam air itu banyak sekali tumbuhan air, nanti rebutan ya untuk penguraian, rebutan juga untuk proses pernafasan ikan. Nanti lama-lama kalau kekurangan oksigen, maka ikannya juga akan mati, ikannya punah. Wah, ini tanamannya juga tadi sudah tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, nanti lama-lama juga mati, ikannya juga mati, ya. Nah, lama-lama juga kalau dampak sosialnya kayak nelayan itu sudah tidak bisa mendapatkan ikan. Nah, ini kayaknya contohnya pada apa ini terdampar. Ini juga ya. Oke, seperti itu tuh proses dari eutrofikasi. Apakah eutrofikasi juga berdampak pada zooplankton dan fitoplankton? Iya, betul. Eutrofikasi itu berdampak pada fitoplankton dan zooplankton. Jadi kan kalau urutan rantai makanan, itu kan dari fitoplankton dulu ya, yang tumbuhan, kemudian ke zooplankton, baru ke ikan-ikan kecil, ikan besar, begitu. Nah, ini berdampak juga pada
organisme zooplankton dan juga fitoplankton. Meskipun kita mungkin tidak bisa melihat ya seperti apa rupanya, tapi kalau di situ perairannya sudah tercemar atau sudah mengalami eutrofikasi, maka juga akan berdampak ke zooplankton dan ke fitoplankton. Jadi juga akan mengalami kematian juga karena di situ untuk oksigennya tadi kan ya kan harus butuh oksigen di situ fitoplankton. Nah, nanti oksigennya kan akan rebutan. Ketika rebutan maka apa tadi ketika rebutan maka nanti untuk organisme fitoplankton, zooplanktonnya itu juga akan mengalami kematian juga atau kepunahan. Itu juga berdampak. Jadi dampaknya luas sekali ya. Hanya itu gimana? Oke, ini tadi eutrofikasi. Berarti jawabannya yang betul tadi adalah terjadi eutrofikasi. Betul. Oke, ini ya. Ini pemberian pupuk, ini tadi contohnya. Pemberian pupuk yang berlebihan, terus mencemari, kemudian merangsang pertumbuhan alga dan tumbuhan air semakin cepat, terus menyebabkan difusi oksigen tadi, pertukaran oksigen dan penetrasi cahaya matahari ke dalam air itu terhalang ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 10. Nomor 10 ini ada daur karbon dan oksigen. Nah, ini proses yang terjadi pada bagian X. Ini kan ada X ya, yang mana ini ada gambar matahari, ini X, kemudian ini bagian Y, ada glukosa, ada O2, ada H2O dan CO2. Coba ini jawabannya apa? Untuk yang bagian X, ini prosesnya namanya apa dan pengertiannya apa? Coba. Oke, jawabannya yang mana? Yang A. A itu katabolisme, penguraian glukosa untuk menghasilkan CO2 dan O2. Nah, kita coba ya dulu ke materinya. Daur karbon dan oksigen itu saling berkaitan ya. Jadi pada proses ini atau daur karbon dan oksigen itu dimulai dari mana? Nah, ini kan ada tumbuhan. Tumbuhan itu nanti kan akan mengeluarkan oksigen. Kalau yang diserap berarti bagian CO2. Ya, CO2 yang diserap untuk proses apa? Fotosintesis. Jadi kan kita mutualisme ya sama tanaman. Kita mengeluarkan CO2, CO2-nya diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan akan menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen untuk kita. Gitu. Kemudian nanti ini tumbuhan hasil respirasi pernafasan. Oke, nah tumbuhan ini akan dipakai oleh banyak ya. Nah, yang pertama oleh manusia, pemakai energi oleh manusia. Kemudian digunakan oleh hewan, yang mana hewan juga nanti akan dimakan oleh manusia. Terus tumbuhan juga bisa langsung terurai oleh bakteri pengurai, jadi jasad mati. Ini saling berkaitan ya, manusia nanti ini akan terurai juga. Kemudian untuk CO2, CO2 itu bisa juga berasal tidak hanya dari
manusia, tapi dari asap-asap, misalkan asap kendaraan, kemudian dari pabrik-pabrik industri, ya CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Ini juga banyak. Nih. Kemudian untuk matahari, nah matahari ini kan untuk membantu proses fotosintesis. Untuk ganggang laut itu menyerap karbon dioksida ya untuk melakukan proses fotosintesis ini. Contohnya pada cangkang yang tersimpan sebagai kapur yang ada di laut, cangkang-cangkang yang tersimpan ya. Oke, jadi kalau untuk yang panah-panahnya itu dia abu-abu, itu termasuk yang ke daur karbon. Ini daur karbon. Tapi kalau untuk yang oksigen itu berarti yang ini. Tadi untuk hewan, untuk manusia, kemudian dari ganggang laut ini dia juga akan apa namanya membutuhkan oksigen di sini. Nah, nanti akan dilepas di sini di atmosfer ya CO2-nya itu. Jadi berkaitan, ada yang mengeluarkan, ada yang menyerap antara yang karbon dioksida sama yang oksigen. Oke, coba kita kembali lagi ke soalnya. Berarti kalau yang X, nah ini ada matahari, kemudian ini juga ada CO2, ada H2O, dan CO2. Nah, jawabannya yang mana? Ini kan daur karbon sama oksigen. Nah, ternyata proses X itu untuk menunjukkan proses fotosintesis yang mana menghasilkan glukosa atau karbohidrat dan O2. Kalau yang Y itu nanti respirasi. Ya, ini yang respirasi yang berperan mengubah karbohidrat menjadi energi dengan apa? Dengan menghasilkan CO2 sama air. Begitu. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Ya, fotosintesis pembentukan glukosa untuk mengeluarkan CO2 dan O2. Oke, itu untuk proses daur karbon dan juga oksigen. Lanjut ya, nomor 11. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan menjadi pemasok energi bagi makhluk hidup lainnya. Sebab tumbuhan, apa ini? Ini juga lumayan mudah. Ini terkait ekosistem. Kenapa tumbuhan itu menjadi pemasok energi bagi makhluk hidup lainnya? Alasannya apa? Tumbuhan itu gimana sih? Coba. Kita coba dijawab dulu. Jawabannya yang mana? Permisi Kak Siska. Oh ya, gimana? Ini Kak, di layar saya soalnya nggak kelihatan Kak. Oh, nggak kelihatan. Yang di lainnya kelihatan nggak? Di tempat yang lainnya kelihatan nggak? Tadi siapa? Di layarnya Kak siapa yang nggak kelihatan? Di saya Kak, Siti Hozah Kak. Oke. Di layarnya yang lainnya, coba. Tapi harusnya ada. Ini kelihatan? Sudah Kak, kelihatan Kak. Oke. Makasih Kak. Oke, coba nomor 11. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan menjadi pemasok energi bagi makhluk hidup lainnya. Sebab tumbuhan itu gimana? Jawabannya yang apa?
yang A itu menggunakan energi matahari untuk menghasilkan senyawa organik. Oke, coba kita cek ya. Tumbuhan itu memang menjadi pemasok energi. Jadi awal mulanya itu kan kalau pada rantai makanan itu dimulai dari tumbuhan atau makhluk hidup yang autotrof, yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Biar nanti bisa dilanjutkan ke rantai makanan berikutnya pada konsumen satu, konsumen dua, begitu ya, misalkan pada hewan atau pada manusia. Nah, sebab apa? Sebab tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis itu tadi dengan memanfaatkan energi matahari, dapat mengubah air, terus karbon dioksida untuk menghasilkan zat organik atau karbohidrat serta oksigen. Oke, betul ya. Jawabannya yang A. Jadi memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan senyawa organik. Oke, betul. Nomor 12. Nah, untuk nomor 12, gambar di bawah menunjukkan jaringan tumbuhan yang mempunyai sifat sebagai. Coba ya, ini ke materi dulu. Oke, kalau menampilkan materi terlihat? Terlihat tidak? Takutnya nggak kelihatan. Oke, terlihat ya, aman ya. Oke, untuk jaringan tumbuhan di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada jaringan pelindung atau yang namanya epidermis. Bisa kalian lihat di sini bentuknya berbeda-beda ya. Untuk jaringan pelindung epidermis bentuknya seperti ini. Ini biasanya agak kotak-kotak ya. Kemudian jaringan dasar. Jaringan dasar itu nanti contohnya parenkim. Kemudian ada jaringan penyokong. Terus ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu nanti ada yang namanya silem sama phloem. Kalau silem nanti untuk mengangkut air, kalau yang phloem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Untuk ciri-cirinya seperti apa? Kalau yang jaringan meristem, ya, ini di sini tidak ada gambarnya. Kalau meristem itu selnya aktif membelah atau istilahnya adalah meristematik. Biasanya ada istilah seperti itu, meristematik. Oh, berarti aktif membelah. Berarti selnya hidup begitu. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini bisa dilihat dindingnya tebal, nih yang warna merah-merah ini dindingnya tebal. Karena apa? Karena kan namanya juga jaringan penyokong, berarti sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Karena tumbuhan itu kan punya bagian dinding sel, sedangkan kalau pada yang hewan, ya kalau ini pada materi sel, itu kan tidak punya dinding sel. Kemudian jaringan dasar atau parenkim. Nah, ini untuk mengisi ruang antar jaringan. Kalau jaringan pengangkut, ini tadi sudah ya, silem phloem. Terus jaringan pelindung atau epidermis berarti untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jadi ada epidermis bagian atas, ada epidermis bagian bawah. Coba dari gambar ini yang ada di sini, coba kalian amati. Berarti untuk yang soal nomor 12 itu termasuk jaringan tumbuhan yang mana? Coba. Apakah jaringan dasar, apakah jaringan pengisi, atau jaringan pengangkut? Kalau jaringan pengisi itu tidak namanya tadi apa? Coba jaringan pengisi. Yang dasar, yang A. Coba jaringan dasar itu kan ada dua. Jaringan dasar dan tersusun dari sel hidup atau jaringan dasar dan selnya seperti ayakan. Nah, ini kan bisa terlihat ya. Jaringan dasar yang mana? Coba kita lihat jawaban yang betul. Oke, yang A betul ya. Jaringan dasar itu termasuk jaringan parenkim. Jadi bentuk sel-selnya
itu ada yang besar, ada yang kecil. Terus jaringan itu tersusun atas sel-sel hidup. Karena dikatakan hidup, berarti masih aktif membelah atau namanya sel meristem. Begitu. Jadi selnya hidup, berarti itu masih aktif membelah. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan gambar struktur kimia sel berikut. Ini ada disuruh untuk mencari nomor 1 ya, ini 1 dan 2 secara berurutan. Nah, kita coba mempelajari, ingat-ingat lagi ini materi tentang sel, bagian membran sel, bagian-bagian dalam membran sel. Ini membran sel atau membran plasma itu membran semi-permeable tipis yang mengelilingi sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Itu cairan pada sel. Semi-permeable itu maksudnya apa? Jadi kalau pada membran sel itu kan fungsinya sebagai tempat jalur ya, kayak jalur untuk transportasi gitu, untuk jalur masuknya, gitu, untuk masuknya zat. Kayak pintunya seperti itu. Nanti ini ada yang namanya fosfolipid ya. Fosfolipid karena ini bentuknya ada dua kayak numpuk ya, layernya atas dan bawah, maka namanya adalah fosfolipid bilayer. B artinya dua, layer itu layer itu lapisan. Berarti fosfolipid terdiri dari dua lapisan atau fosfolipid bilayer. Ini fosfolipid. Kemudian ada bagian apa lagi? Nah, ini ada bagian glikoprotein, kemudian ada protein globular, ada protein alpha helix, ya ini untuk yang spiral, kemudian protein periferal, ada protein channel. Jadi ini nama-nama protein yang untuk jalur. Kalau untuk yang jalur ini ada protein integral sama protein channel ya. Jadi untuk lewat zat-zat yang masuk yang sekiranya susah atau bentuk ukurannya besar. Kalau masih misalkan bentuknya mineral, air seperti itu ya, itu masih bisa menembus lewat ini ya, lewat lapisan-lapisan ini masih bisa. Tapi kalau bentuknya sudah butiran-butiran yang besar gitu ya, ini harus melalui bantuan. Nah, jadi bantuan protein namanya jalurnya. Oke, biasanya ini juga kalau bagian fosfolipid itu kan dia dua layer. Nah, misalkan kita ambil bagian satu saja seperti ini. Ada dua tipe. Kalau kepala itu ini sifatnya adalah hidrofilik. Hidro itu artinya air. Ya, kalau kita bahasakan ya dengan sederhana, feel itu kalau dalam bahasa Inggris kan itu suka itu ya, perasaan gitu ya. Nah, berarti kalau hidrofilik berarti yang suka air, begitu. Kalau pada bagian ekornya itu hidrofobik. Fobik kan ada istilah fobia, takut. Berarti kalau yang ekor itu takut air. Nah, kenapa kok kepalanya di luar, ekornya di dalam? Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Nggak kayak gini kan, tapi kan ini kepala, nah ini kepala. Ekornya dia di dalam semua dua lapisan ini. Bukan bukan kepala ekor, tapi kepala ekor, ekor kepala. Begini yang benar. Karena memang sifatnya ekor itu takut sama air, dia sembunyi. Tapi kalau yang kepala, dia hidrofilik, dia suka air. Jadi bisa dilalui oleh air, menyentuh air seperti itu. Berarti untuk bagiannya yang ditunjuk itu apa? Coba. Nah, nomor 1 sama 2. Nomor 1 itu yang kecil-kecil, nomor 2 itu yang agak gede. Nah, tadi mana? Jadi untuk yang nomor 1 berarti fosfolipid ya.
tadi yang bagian kepalanya, fosfolipid yang ada kepala sama ekornya. Kemudian gambar yang nomor 2 berarti protein periferal. Nah, kalau yang ini nih, itu protein integral yang lebih besar. Nah, berarti jawabannya yang A, fosfolipid. Ya, kalau kita bilang ditunjuknya double, berarti kita bilangnya fosfolipid bilayer. Tapi kalau cuma ditunjuk salah satu saja, berarti fosfolipid. Kalau yang nomor 2, protein periferal. Kalau yang ini nih, putih ini protein integral. Oke. Nah, untuk yang nomor 14 ini di sini tidak ada organel yang mana ya? Organel X. Nah, ini tentang sel. Kita pelajari saja tentang materinya, sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, coba kita mengulas kembali. Pada sel hewan dan juga sel tumbuhan itu kan punya perbedaan. Coba dari gambar yang ada di layar, perbedaannya apa sih sel tumbuhan sama sel hewan berkaitan dengan organnya? Ya, berarti yang sebelah kiri ini tumbuhan, sebelah kanan itu hewan. Coba organ-organ apa saja yang menjadi ciri khas, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Coba ada yang bisa menjawab? Sel tumbuhan ada dindingnya. Oke, betul. Ini jadi dinding, jadi punya dinding untuk dibentuk. Kalau tumbuhan dia punya vakuola sama kloroplas. Vakuola sama kloroplas. Vakuola ini ya sama kloroplas. Oke. Ada lagi yang menciri khaskan sel tersebut? Kalau sel hewan itu punya lisosom sama sentriol. Oke, Ya, betul. Betul. Nah, jadi kalau vakuola ya sebenarnya pada hewan juga ada, tetapi memang tidak dinotis banget ya untuk bagian vakuola. Karena untuk vakuola itu ternyata bagian sel tumbuhan itu lebih besar daripada yang hewan. Dan juga tidak semua hewan itu punya vakuola seperti itu. Jadi hanya beberapa saja yang punya. Untuk vakuola pada tumbuhan itu dicirikan dengan vakuolanya besar. Kemudian kalau kloroplas, betul hewan tidak punya ya, karena kloroplas itu untuk melakukan fotosintesis, ya, menghasilkan pigmen klorofil yang ada di daun nanti. Kemudian dinding sel itu untuk memberi bentuk atau sebagai penguat atau pelindung. Kalau yang hewan, betul tadi ada lisosom sama sentriol. Mana nih sentriol? Nah, ini sentriol. Nah, sentriol itu untuk pembelahan. Ya, ini untuk pembelahan. Kalau untuk yang lisosom, ini nanti untuk pencernaan intraseluler. Dicirikan dengan adanya enzim. Namanya adalah enzim hidrolitik. Nanti untuk memecah atau lisis ya, melisis itu memecah hidrolitik. Nanti untuk memecah zat-zat asing gitu. Melalui proses fagositosis, contohnya seperti itu. Nah, itu untuk sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, kalau di sini sebenarnya ini nggak kelihatan ya. Kalau di sini jawabannya yang C ya, untuk respirasi. Ini fungsi dari mitokondria. Kalau untuk alat transportasi itu apa? Fungsi dari organ apa pada sel? Coba. Kalau transportasi itu pada organel apa? Yang punya protein, yang punya ada titik-titiknya atau ribosomnya. Berarti itu bagian dari RE.
RE adalah retikulum endoplasma, itu sebagai alat transportasi. Kemudian respirasi, ini mitokondria. Kemudian sekresi, ekskresi itu fungsi dari badan Golgi. Kemudian pengendali sistem protein. Kalau pengendali semua aktivitas itu inti sel. Tapi kalau yang membuat protein atau sintesis protein itu nanti adalah bagian ribosom. Oke, satu lagi ya sampai nomor 15. Siswa melakukan percobaan tentang pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kecambah 1 diletakkan di tempat gelap. Kemudian sedangkan kecambah 2 diletakkan di tempat terang. Alasan siswa melakukan perlakuan yang berbeda pada percobaan tersebut untuk membuktikan bahwa ini jawabannya apa? Kan ada biasanya melakukan proses penelitian ya, misalkan pengamatan. Kita mau melihat kecambah yang hidupnya itu pertumbuhannya di bagian yang gelap atau tanpa cahaya matahari. Ada juga yang kita ingin melihat di bagian yang terang, di bawah langsung oleh sinar matahari atau di luar ruangan, intinya begitu. Nah, ini nanti akan berbeda, hasilnya akan berbeda. Ini seperti ini. Coba, ini ada yang menjawab. Saya berpengaruh terhadap tumbuhan ya. Jadi memang pertumbuhan itu kan ada faktornya yang mempengaruhi. Selain ada hormon, ada gennya dalam tumbuhan, juga ada faktor dari luar. Ya, contohnya adalah cahaya matahari salah satunya. Cahaya matahari nanti itu hubungannya akan mempengaruhi kerja hormon auksin yang ada pada tumbuhan gitu. Hormon auksin itu untuk apa? Jadi untuk proses pemanjangan panjang batang, terus perkembangan buah sama bagian dominansi apikal, bagian pucuk, bagian apikal. Hormon auksin ini nanti akan bekerja pada kondisi yang gelap. Karena pada kondisi terang, auksin itu akan mengalami kerusakan. Makanya kenapa? Kok kecambah di bagian yang gelap itu akan lebih panjang ya. Kalau yang di tempat terang itu dia biasanya pertumbuhannya lambat. Dia memang bisa panjang tapi lebih pendek biasanya sama yang di tempat gelap. Oke, berarti jawabannya betul ya. Yang C, cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan. Oke, itu ya, itu merupakan faktor selain cahaya matahari yang mempengaruhi bisa juga suhu ya, pH, kemudian apalagi kelembaban dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor dari luar yang selain dari internalnya ya, yang eksternalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh silahkan. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada untuk pertanyaan pada pembahasan TOTKA Biologi yang A13 pada sore hari ini. Oh ya boleh. Apa ini? Izinkan kalau auksinya rusak, itu bisa produksi lagi atau tidak. Nah, hormon auksin itu kalau sudah rusak, itu sebenarnya bisa saja kalau misal nanti
dirawat dengan baik. Karena kan biasanya ada vitamin ya atau obat-obatan pada tumbuhan yang mana itu mengandung beberapa hormon. Ya, ada beberapa hormon pada tumbuhan, vitamin misalkan untuk ini ya penguat tumbuhan biar bisa bertumbuh dengan baik itu untuk awal-awal gitu ya dirawat dengan baik itu nanti bisa untuk auksinya bisa kembali lagi gitu. Jadi kalau semisal nanti sudah tapi dengan catatan memang tumbuhannya belum belum apa ya belum dalam keadaan yang lemah banget gitu ya karena kan kalau sudah di bawah sinar matahari kemudian nanti layu lama-lama mati nah itu kan posisinya sudah lemah tapi kalau memang masih bisa bertahan itu masih bisa menstabilkan hormonnya begitu itu masih bisa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sama-sama. Yang lainnya boleh kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau sudah tidak ada, berarti bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan sore hari ini. Kita bisa membahas untuk soalnya sampai 1 sampai 15 ya. Totalnya ada 20 ya, ada 20 berarti masih 5 yang belum terbahas. Tapi nanti insya Allah akan diunggah ya untuk pembahasannya dan juga materinya tadi ya yang ada di PowerPoint nanti akan di-upload. Silakan nanti bisa ditunggu untuk pembahasan hari ini. Nanti silakan ditunggu saja yang sudah di-upload di web begitu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa akhiri untuk pertemuan sore hari ini dengan berdoa dengan keyakinannya masing-masing ya. Kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Semoga masih bisa membersamai kalian. Sukses selalu dan semoga bisa mendapatkan nilai TKA yang baik, yang sempurna, sesuai dengan harapan dan juga doa dan juga usaha kalian ya, yang sesuai. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.